Hari Pahlawan sudah lewat, tapi siapakah pahlawan yang dimaksud dalam perayaan tersebut? Para pahlawan tercatat bertempur 3 minggu dan 3 hari di Surabaya. Masih ingatkah kalian pertempuran siapa melawan siapa? Dalam rangka apa? Intinya pertempuran di Surabaya itu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ceritanya di awal Perang Dunia II, kekuatan Poros sedang jaya-jayanya. Masih ingat ya, Poros itu terdiri dari negara Jerman, Jepang, dan Italia. Nah, terus pada 1 Maret 1942, Jepang datang ke Pulau Jawa. 7 hari kemudian, pemerintahan kolonial Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui perjanjian Kalijati. Jepang pun resmi menguasai Pulau Jawa dan Indonesia. 3 tahun kemudian, setelah Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, gantian Jepang yang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945. Jepang kalah perang, Belanda sudah hengkang. Para pemuda memprovokasi Pak Soekarno dan Pak Muhammad Hatta untuk segera memanfaatkan keadaan ini. Mereka pun memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada hari Jumat 17 Agustus 1945 atau 9 Ramadan 1364 Hijriah. Indonesia pun resmi menjadi negara merdeka dan berdaulat. Tapi kemudian tentara Inggris atas nama sekutu datang ke Indonesia. Negara sekutu masih ingat ya, itu negara Inggris, Prancis, Uni Soviet, Tiongkok, Amerika. Mereka mendarat di Jakarta pada 15 September 1945. Tujuannya untuk melucuti persenjataan Jepang sekaligus memulihkan kekuasaan Belanda. Ya, Belanda juga ikut membonceng di rombongan ini sebagai Nederland Indisch Civil Administration atau NICA. Logika mereka karena sekutu adalah pemenang perang. Jadi Jepang sang pecundang tidak berhak lagi atas Indonesia. Tanah-tanah jajahan aliansi Poros termasuk Indonesia otomatis jatuh ke negara-negara sekutu. Itu logika mereka. Padahal kan tanah jajahan itu barusan mendeklarasikan kemerdekaannya. Waktu itu mereka tidak mau tahu. Bahkan wali kota Surabaya versi Nika, Plukman, menginstruksikan untuk mengibarkan bendera Belanda pada 18 September 1945 pukul 21 di Hotel Yamato Surabaya. Sekarang nama hotelnya Majapahit ya. Melihat bendera merah putih biru berkibar, arek-arek Surabaya merasa kedaulatan negaranya dilecehkan. Mereka pun menemui Plukman. Ada 3 pemuda yang bernegosiasi di hotel itu, yaitu Residen Sudirman, Sidik, dan Haryono. Sayangnya, Plukman bersikeras tidak mau menurunkan bendera dari Hotel Yamato. Residen Sudirman juga ngotot. Perundingan berjalan panas, alot. Plukman sampai menembakkan pistolnya dan terjadi perkelahian fisik. Plukman akhirnya tewas dicekik oleh Sidik. Nah, tapi Cak Sidik ini juga akhirnya ditembak oleh tentara Belanda yang berjaga-jaga di sana. Haryono segera mengungsikan sang residen keluar dari Hotel Yamato. Para pemuda kemudian berinisiatif memanjat hotel untuk menurunkan sendiri bendera Belanda di sela-sela hujan tembakan dari tentara Belanda.
Bersama Kusnowibowo, Haryono akhirnya berhasil menurunkan bendera Belanda, menyobek bagian birunya dan mengereknya kembali ke puncak tiang. Berkibarlah kembali bendera Dwiwarna, sangsaka merah putih yang perkasa. Tapi ada konsekuensinya ya. Penyobekan bendera itu memercikkan dendam di masing-masing pihak. Pada 27 Oktober 1945, percikan-percikan dendam itu menjelma menjadi perang terbuka. Milisi Indonesia melawan tentara Inggris yang dibantu Gurkha, pasukan bayaran dari India. Korban jiwa berjatuhan. Pada 29 Oktober 1945, Indonesia Inggris menandatangani perjanjian gencatan senjata. Tapi pada 30 Oktober 1945 malam, mobil yang ditumpangi Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur, berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia saat akan melewati Jembatan Merah. Kembali terjadi tembak-menembak. Padahal kedua belah pihak sudah sepakat gencatan senjata loh. Ini menurut Tom Driver, anggota parlemen Inggris pasukan Gurkhala, yang memulai baku tembak karena mereka tidak tahu sedang ada gencatan senjata. Mereka putus komunikasi dengan pusat. Singkat cerita, pistol seorang pemuda Indonesia berhasil menewaskan Brigjen Malabi. Mobil sang jenderal juga meledak terkena lemparan granat. Inggris marah, langsung memberi ultimatum ke Indonesia supaya menyerahkan persenjataan segera. Batas penyerahannya adalah 10 November 1945 pukul 6 pagi. Bahkan tentara Inggris menyebarkan pamflet ultimatum itu melalui udara. Tapi rakyat Surabaya sudah berbulat tekad untuk mempertahankan kemerdekaan. Pilihannya merdeka atau mati. Takbir pun bergema di mana-mana. Dikumandangkan dengan berapi-api oleh Bung Tomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbuloh, dan tokoh-tokoh lainnya. Inggris sudah tahu bakal terjadi seperti itu. Makanya pada tanggal 10 November pagi-pagi sekali mereka langsung melancarkan serangan dari darat dan udara. Milisi Surabaya kocar-kacir, kotanya pun porak-poranda. Maklum ya, ini negara baru loh. Waktu itu kita belum punya strategi militer dan persenjataan yang mumpuni. Indonesia kalah dalam pertempuran 3 minggu 3 hari itu. Sementara korban dari pihak Inggris hanya 600 sampai 2000 tentara. Di pihak Indonesia tercatat 6.000 sampai 16.000 korban jiwa. Tapi kenekatan arek-arek Surabaya itu tidak sia-sia. Walaupun kalah dalam pertempuran itu, bisa dibilang mereka memenangkan peperangan. Istilah Perancisnya perdue la bataille mais gagne la guerre. Pertempuran di Surabaya itu berdampak positif bagi Indonesia. Pertama, inilah pengalaman perang pertama pasukan Indonesia melawan pasukan asing setelah berdirinya Republik Indonesia. Kedua, daerah-daerah lain di seluruh Indonesia jadi terinspirasi untuk ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan dan melawan kolonialisme. Ketiga, mata dunia jadi terbuka terkait siapa penjahat perang yang sesungguhnya. Efeknya makin banyak negara yang bersimpati kepada Indonesia. Belanda jadi berpikir 1000 kali kalau mau menyenggol kedaulatan Indonesia lagi. Inggris mulai netral dalam memandang permasalahan Indonesia dan Belanda. Dan beberapa tahun berikutnya malah berbalik mendukung Indonesia di forum PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa.
hari ultimatum Inggris yang diabaikan warga Surabaya, yaitu 10 November, akhirnya diperingati sebagai Hari Pahlawan. Tidak ada figur pahlawan yang secara spesifik dirayakan di hari itu. Para pejuang di lapangan, perawat, relawan penyedia makanan minuman, penyokong dana, pemuka agama yang membantu mengkoordinasi milisi, pekerja media yang menggelorakan semangat perjuangan lewat media, dan siapapun yang berandil dalam mempertahankan kemerdekaan itu, mereka semua adalah pahlawannya. Dan jangan lupa, bahkan kotanya pun Surabaya mendapat julukan Kota Pahlawan hingga hari ini. Oh ya, minggu lalu teman-teman diaspora Indonesia di Perancis kumpul-kumpul. Siska sebenarnya diundang ya, tapi mohon maaf loh nggak bisa datang. Maaf ya Anissa, Mbak Tuti, Bu RT, dan teman-teman yang lain. Kalian tahu ya apa yang bikin Siska nggak bisa lama meninggalkan rumah. Je vous demande pardon. Suara kalian memang oke banget. Ya, Siska minta izin untuk mencuplik di video ini. Terima kasih. Salam merdeka. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju serentak. Tentu kita